Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, anak-anak semua bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Jaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan teknologi luar angkasa dan persenjataan. Oke. Sejarah teknologi luar angkasa dimulai oleh Jerman pada tahun 1930 di bawah pimpinan Wernher von Braun, seorang insinyur dan ilmuwan roket. Wernher von Braun dan timnya berhasil menciptakan roket V2 atau agregat 4 yang dikenal dengan A4 yang digunakan sebagai senjata Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Biarpun Jerman sempat menyerang kota-kota besar Eropa yang dikuasai sekutu, namun pada akhirnya Jerman harus mengakui kekalahannya dari pihak sekutu secara terbuka maupun tersembunyi melalui Paperclip Operation. Ilmuwan-ilmuwan hebat dan peralatan-peralatan canggih yang dimiliki Jerman dipindahkan ke Amerika Serikat. Tujuannya agar mereka berkontribusi bagi penelitian-penelitian Amerika Serikat dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke tangan Uni Soviet. Tercatat ada beberapa ilmuwan Jerman yang bekerja untuk Amerika Serikat, yaitu ada Wernher von Braun, ini ya fotonya, kemudian Hubert Struckhold, ini orangnya, Herbert A. Wagner, dan Kurt Blohm, ini ya Kurt Blohm. Baik, selanjutnya Wernher von Braun, ia adalah bekas anggota Nazi Jerman yang menciptakan roket V2 bagi Jerman. Di Amerika Serikat ia menciptakan roket Saturnus 5 untuk membantu misi Apollo pada tahun 1969. Adapun Hubert Struckhold, ia dikenal sebagai bapak kedokteran luar angkasa karena merancang sistem penyokong kehidupan di luar angkasa. Ia mengawalinya dengan meneliti efek dari temperatur yang sangat rendah pada tubuh manusia di Camp Dachau, Jerman. Di Amerika Serikat, ia menduduki beberapa jabatan tinggi di Angkatan Udara dan di NASA. Kemudian Herbert A. Wagner, ia menemukan rudal Hanskell HS-293 yang digunakan Jerman di Amerika, dan di Amerika Serikat ia bekerja sebagai penasihat teknik bidang pertahanan Amerika Serikat. Kemudian ada Kurt Blohm, ia seorang dokter yang ahli dalam pengembangan senjata biologi, baik ketika bekerja untuk Jerman maupun Amerika Serikat. Ya, teknologi luar angkasa semakin dikenal luas dunia pada masa Perang Dingin. Informasi dan propaganda yang disebarkan oleh Uni Soviet maupun Amerika Serikat membuat perbincangan mengenai luar angkasa semakin menarik untuk diikuti. Setelah berlomba keluar angkasa dan mengelilingi orbit bumi, Uni Soviet dan Amerika Serikat melanjutkan rivalitasnya. Kali ini bulan dipilih sebagai objek persaingannya. Perkembangan dunia luar angkasa semakin meneguhkan Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang mampu mengakses, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi luar angkasa yang pada periode itu masih jarang negara lain untuk bisa melakukannya. Adapun pasca Perang Dingin, prinsip untuk mengembangkan luar angkasa secara lebih lanjut dibangun dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengirim manusia ke luar angkasa, mengembangkan pesawat ruang angkasa, mengembangkan akses ke ruang angkasa dengan proses mudah dan lebih murah. Kemudian menggunakan pesawat ruang angkasa untuk membangun stasiun ruang angkasa Mars dan planet-planet lainnya. Dan yang terakhir adalah menghuni stasiun ruang angkasa dan menggunakannya sebagai dasar untuk memulai ekspedisi ke bulan. Adapun perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia, perkembangan teknologi luar angkasa memang berjalan agak lambat di Indonesia. Tahun 1963 didirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa, dikenal dengan LAPAN, yang difokuskan untuk pembuatan roket dan satelit. Dilanjutkan tahun 1976, Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa, dikenal dengan SKSD Palapa. Pada masanya itu, Indonesia menjadi negara ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi.
Rentang beberapa puluh tahun kemudian, baru pada tahun 2012 Indonesia mampu menciptakan satelit sendiri yang dinamakan 8A2 atau Orari, yang pada tahun 2015 untuk pertama kalinya berhasil diluncurkan ke luar angkasa. Ya, ini salah satu tokoh kita, Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono, di mana sebenarnya pada tahun 1986 Indonesia sempat memiliki astronot pertama bernama Prof. Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa, B2P, Skynet 4A dan Westar 6S ke orbit bumi. Pratiwi harusnya berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang kembali 1 Juli 1986. Namun rencana itu gagal dan misinya dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat, yaitu sebuah pesawat ulang-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan yang menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. Pesawat naas itu hancur di atas Samudra Pasifik. Nah, sejak saat itu, teknologi ruang angkasa Indonesia lebih fokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambung komunikasi telepon, televisi, radio, faksimiil, dan internet. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mulai kembali mengembangkan satelit sendiri hasil riset dan kerja sama dengan Jerman. Pada 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh yang terbaru milik Indonesia yang bernama 8A1 diluncurkan. Lalu pada September 2015, 8 yang bekerja sama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau dikenal dengan Orari sukses meluncurkan satelit 8A2 dengan penumpang satelit milik India. Hingga yang terbaru, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, IPB, 8 meluncurkan satelit 8A3 pada tahun 2016. Ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas yang hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang. Baik, kita masuk ke bab teknologi dan persenjataan. Teknologi persenjataan selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Teknologi senjata semakin maju dan menjadi perhatian kolektif sebuah negara. Ketika dunia dilanda perang, beberapa jenis teknologi senjata yang dikenal antara lain senapan, tank, big herta, Paris gun, pesawat terbang, kapal selam, senjata kimia, dan senjata biologi. Adapun dampak dari perkembangan teknologi ruang angkasa manusia, ada dampak positif dan negatif ya. Dampak positifnya adalah berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan akses informasi dan komunikasi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya wisata luar angkasa. Kemudian sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional maupun global. Dampak negatifnya, menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Penyalahgunaan teknologi luar angkasa menjadi sejenis senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sering terjadi kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. Populasi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. Kemudian penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar. Adapun dampak dari teknologi persenjataan, ada dampak positif dan negatif ya. Dampak positifnya, berguna bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, dan global, kemudian membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat, seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Adapun dampak negatifnya, menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Penyalahgunaan senjata menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. Kemudian penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Baik, sekian yang bisa Bapak presentasikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya.
Jika ada yang ditanyakan tentang materi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.